Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Yufadila. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28921700006 dari program studi manajemen kelas konversi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi neraca pembayaran sebagai prasyarat untuk ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Ibu Wina. Mari langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk slide pertama, saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran. Jadi untuk kebijaksanaan neraca pembayaran merupakan bagian integral dari kebijaksanaan pembangunan dan mempunyai peranan penting dalam pemantapan stabilitas di bidang ekonomi yang diarahkan guna mendorong pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja di bidang perdagangan. Kebijaksanaan ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri dalam negeri, menunjang pembangunan ekspor non-migas, serta memelihara kestabilan harga. Untuk neraca pembayaran suatu negara itu merupakan catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya, transaksi-transaksi ekonomi internasional berupa pemindah tanganan hak milik atas suatu barang atau jasa dari penduduk negara yang satu dengan penduduk dari negara lain, termasuk di dalamnya perubahan susunan dan nilai utang piutang serta kekayaan penduduk negara bersangkutan. Untuk tujuan utama neraca pembayaran ini adalah untuk memberikan informasi kepada pejabat atau penguasa pemerintah tentang posisi keuangan mengenai hubungan ekonomi dengan negara lain, serta membantu dalam pengambilan keputusan kebijaksanaan moneter, fiskal, perdagangan dan pembayaran internasional. Untuk penyusunan neraca pembayaran itu mempunyai tujuan khusus, di antaranya 1. Untuk mengetahui struktur, posisi, dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. 2. Sebagai bahan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang politik perdagangan dari urusan pembayaran. 3. Untuk mencatat seluruh transaksi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. 4. Sebagai bahan pertimbangan dan indikator bagi negara luar untuk memberikan bantuan keuangan. 5. Merupakan salah satu indikator ekonomi yang fundamental bagi suatu negara. 6. Sebagai bahan untuk membantu pemerintah dalam menetapkan keputusan di bidang moneter dan fiskal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari neraca pembayaran secara umum. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga, untuk mencatat seluruh transaksi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. Yang keempat, membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan di bidang fiskal, moneter, dan politik. Yang kelima, sebagai bahan pertimbangan dan indikator bagi negara luar untuk memberikan bantuan keuangan. Yang keenam, merupakan salah satu indikator ekonomi yang fundamental bagi suatu negara. Terakhir, sebagai alat untuk menjelaskan pengaruh dan transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Lalu selanjutnya ada dampak neraca pembayaran terhadap perekonomian negara, yaitu 1. Perubahan kurs devisa. Jika neraca pembayaran mengalami defisit, maka kurs valuta asing menjadi naik dan kurs rupiah menurun. Dan sebaliknya, bila terjadi surplus, mengakibatkan kurs valuta asing akan menurun dan kurs rupiah mengalami kenaikan. Yang kedua, perubahan harga. Jika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, berarti barang yang ada di dalam negeri sangatlah laku terjual di luar negeri, sehingga harga barang dalam negeri menjadi meningkat. Yang ketiga, ada perubahan tingkat pendapatan. Ekspor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga berubahnya nilai ekspor mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional.
Yang terakhir, perubahan tingkat bunga. Jika investasi dari luar negeri banyak mengalir ke dalam negeri, maka tingkat bunga yang berlaku rendah karena hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik. Sebaliknya, jika investasi mengalami penurunan, maka tingkat bunga yang berlaku tinggi. Lalu, untuk perbedaan lain dari transaksi ekonomi itu ada yang pertama, transaksi yang sedang berjalan atau current account yang meliputi barang-barang dan jasa. Lalu kedua ada transaksi kapital, adalah transaksi yang menyangkut modal dan emas. Dan yang ketiga itu ada hadiah, bantuan, dan transaksi satu arah yang lain. Dapat digolongkan ke dalam transaksi berjalan atau sebagai transaksi sendiri, yaitu transaksi satu arah. Selanjutnya terdapat pos-pos dan neraca pembayaran. Yang pertama, transaksi barang dan jasa current account. Semua transaksi barang dan jasa atau transaksi dagang adalah semua transaksi yang meliputi ekspor dan impor barang dan jasa. Disebut juga sebagai bagian dari transaksi yang sedang berjalan atau current account. Transaksi dagang dibagi menjadi transaksi barang, visible trade, yang merupakan transaksi ekspor dan impor barang dagangan, dan transaksi jasa, invisible trade, yang merupakan transaksi ekspor dan impor jasa. Untuk rumusnya sendiri yaitu sama dengan konsumsi tambah investasi swasta tambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikali impor. Lalu yang kedua ada transaksi pendapatan modal atau income on investment atau finansial. Jadi semua transaksi penerimaan atau pendapatan yang berasal dari penanaman modal investasi yang dicatat pada pos pendapatan modal yang meliputi 1. Penerimaan pendapatan dari penanaman modal kita di luar negeri. 2. Penerimaan pendapatan oleh penduduk negara lain karena penanaman modal asing di negara kita. Transaksi finansial mencakup semua transaksi yang terkait dengan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri suatu ekonomi dalam suatu periode. Komponen-komponen dalam transaksi finansial dapat diklarifikasikan berdasarkan kategori fungsional atau tipe investasi, aset dan kewajiban. Instrumen investasi, sektor atau jangka waktu instrumen finansial. Transaksi finansial itu juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe investasinya, yaitu ada investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya, dan cadangan devisa. Yang ketiga ada transaksi satu arah atau unilateral transaksi. Transaksi sepihak atau transaksi satu arah artinya transaksi tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar atas barang atau bagian yang diberikan. Tergolong dalam transaksi unilateral adalah hadiah, bantuan, dan transfer unilateral. Apabila suatu negara memberi hadiah atau bantuan ke negara lain, maka transaksi ini termasuk transaksi debit. Sebaliknya, jika suatu negara menerima hadiah atau bantuan dari negara lain, termasuk ke dalam transaksi kredit. Yang keempat, ada selisih perhitungan atau error and omission. Rekening ini merupakan rekening penyeimbang bila nilai transaksi kredit tidak sama persis dengan nilai transaksi debit. Dengan kata lain, selisih yang belum diperhitungkan merupakan rekening penyeimbang apabila terdapat ketidaksamaan antara nilai transaksi kredit dengan nilai transaksi debit. Lalu yang kelima ada transaksi penanaman modal langsung atau direct investment. Pos ini masuk ke dalam transaksi kredit bila penduduk suatu negara menjual sahamnya kepada penduduk negara lain, atau bila penduduk asing mendirikan perusahaan di wilayah kekuasaan suatu negara. Apabila terjadi penduduk suatu negara melakukan pembelian saham dari tangan penduduk negara lain atau mendirikan perusahaan di kawasan negara lain, maka pos direct investment berada pada posisi debit. Yang keenam ada utang piutang jangka panjang atau long term loan. Transaksi di sini meliputi kredit jangka panjang yang umumnya mempunyai jangka waktu pembayaran lebih dari 1 tahun. Pos ini akan masuk ke dalam kredit pada neraca pembayaran bila 1. Penduduk negara bersangkutan menjual obligasi, baik yang diterbitkan oleh penduduk negara atau negara lain.
Kedua, penduduk negara yang bersangkutan menerima pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang dipinjamkan kepada penduduk negara lain. Yang ketiga, penduduk negara yang bersangkutan mendapatkan pinjaman jangka panjang dari penduduk negara lain. Sebaliknya akan masuk sebagai debit bila berlawanan dengan transaksi kredit pada 3 poin tersebut. Lalu yang ketujuh ada utang piutang jangka pendek atau short term loan. Semua transaksi utang piutang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Pos ini pada dasarnya sama dengan utang piutang jangka panjang, long term loan, perbedaan hanya dalam jangka waktu pendek. Transaksi di sini umumnya terdiri dari transaksi penarikan dan pembayaran surat-surat wesel. Kedelapan, transaksi lalu lintas sektor moneter. Pembayaran terhadap transaksi pada current account, transaksi perdagangan, pendapatan modal, unilateral, dan investment account, transaksi penanaman modal langsung, utang piutang, jangka pendek, dan utang piutang jangka panjang. Sektor moneter terdiri dari 1. Bank sentral yang berkenaan dengan IMF, kewajiban jangka pendek, mutasi cadangan devisa, mutasi cadangan emas moneter. Lalu yang kedua ada bank-bank devisa yang berhubungan dengan kewajiban jangka pendek, mutasi cadangan devisa. Bila pengeluaran atau current account plus investment account lebih besar dari penerimaan, current account plus investment account merupakan defisit yang harus ditutup dengan saldo kredit pada monetary sector account. Pos hubungan dengan IMF akan terisi apabila cadangan pada IMF dan saldo special drawing right mengalami perubahan. Selanjutnya terdapat masalah dalam analisis neraca pembayaran. Jadi ada beberapa masalah atau kekeliruan yang sering timbul dalam analisis neraca pembayaran, yaitu pertama, seringkali mengabaikan hubungan antara transaksi internasional yang satu dengan yang lainnya, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungannya dengan orang lain. Misalnya, investasi di luar negeri. Sepintas selalu merupakan defisit karena aliran modal ke luar negeri. Sebenarnya ini akan mendatangkan keuntungan karena ada ekspor bahan mentah atas barang kebutuhan yang diperlukan oleh investasi di luar negeri. Dari negara yang menanamkan investasinya ke luar negeri itu. Contohnya gini, untuk keperluan bahan baku dalam proses produksi atau peralatan untuk perlengkapan mendirikannya pabrik. Contoh lain berupa bantuan yang diberikan kepada negara lain yang seolah-olah defisit. Lalu ada surplus. Dalam transaksi berjalan yang sering dianggap baik, sebaliknya defisit dianggap jelek. Anggapan semacam ini tidak benar. Contohnya Amerika Serikat penerima keuntungan dari investasi luar negeri lebih besar dari investasinya sendiri. Untuk mengimbangi aliran keuntungan yang masuk ini, transaksi berjalan harus defisit. Secara teoritis, jika current account mengalami defisit yang berarti nilai impor lebih besar dari nilai ekspor, maka negara harus mencari devisa atau capital inflow untuk menutupi kekurangan tersebut. Lalu terdapat juga keputusan memberi bantuan atau aid. Seharusnya didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan. Misalnya, diukur dari income, bukan atas dasar pertimbangan neraca pembayaran. Misalnya neraca pembayaran Indonesia surplus, tidak berarti Indonesia harus membantu Inggris yang neraca pembayarannya defisit. Selanjutnya, terdapat 3 mekanisme atau proses penting yang menyangkut neraca pembayaran internasional, yaitu pertama ada mekanisme harga atau penyesuaian melalui perubahan harga. Mekanisme HUMA adalah mekanisme penyesuaian neraca pembayaran melalui perubahan harga. Mekanisme ini umumnya pemerintah membawa kembali neraca pembayaran ke posisi keseimbangan. Mekanisme pendapatan, yang kedua ada mekanisme
pendapatan atau penyesuaian melalui perubahan pendapatan nasional atau income effect. Mekanisme penyesuaian melalui kebijakan atau pengaturan pendapatan nasional yang singkatnya disebut mekanisme pendapatan, menggambarkan adanya saluran lain bagi proses penyesuaian neraca pembayaran. Yang ketiga ada penyesuaian melalui perubahan stok uang atau real balance effect. Mekanisme Hume sesungguhnya tidak murni mekanisme harga, sebab sebelum suatu harga naik atau turun, terjadi penyebab lain, yaitu aliran uang masuk atau keluar negeri. Jika terjadi surplus, maka uang akan mengalir masuk ke dalam negeri, sehingga berakibat stok uang di dalam negeri bertambah. Sebaliknya, jika terjadi defisit, maka uang akan mengalir ke luar negeri sehingga uang di dalam negerinya menurun. Selanjutnya ada neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran luar negeri Indonesia dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari beberapa penerbitan resmi, antara lain yang pertama ada Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diterbitkan setiap tahun oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua ada Bank Indonesia. Jadi laporan tahunan pembukuan yang diterbitkan setahun sekali untuk masing-masing tahun anggaran. Yang ketiga ada Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia yang diterbitkan 2 bulan sekali oleh Bank Indonesia. Yang keempat ada Statistik Indonesia, Statistical Yearbook of Indonesia yang diterbitkan oleh BPS. Yang kelima, Indikator Ekonomi yang diterbitkan BPS sebulan sekali. Yang terakhir ada neraca perdagangan Indonesia. Catatan sistematis atas nilai transaksi barang suatu negara biasanya untuk kurun waktu 1 tahun disebut sebagai neraca perdagangan atau trade balance. Ada pencatatan tentang nilai ekspor barang-barang yang dijual ke luar negeri serta pencatatan tentang nilai impor dari barang-barang yang dibeli dari luar negeri. Istilah yang dipakai untuk menunjukkan nilainya secara bersamaan disebut ekspor bersih atau neto, yaitu nilai ekspor dikurangi nilai impor. Pengertian barang di sini mengacu pada komoditas yang diperjualbelikan antara penduduk Indonesia dengan antara penduduk Indonesia dan bukan penduduk Indonesia. System of National Account atau SNA mendefinisikan barang sebagai objek fisik, yaitu terdapat adanya permintaan, adanya demand terhadap objek tersebut. Dapat timbul hak kepemilikan atas barang tersebut dan kepemilikannya dapat ditransfer dari satu unit institusional ke unit lainnya melalui transaksi di pasar. Catatan ekspor di Indonesia biasa dipilih menjadi komoditas migas dan non-migas. Ekspor non-migas dirinci menjadi 3 kelompok jenis komoditas, yaitu pertanian, mineral, dan manufaktur. Perincian semacam ini berguna untuk menganalisis struktur ekspor Indonesia. Sebagai contoh, dikatakan bahwa kontribusi ekspor non-migas suatu keadaan yang berkebalikan daripada para era 1970-an dan 80-an dianggap sebagai indikasi adanya perubahan mendasar dalam perekonomian akibat kecenderungan peningkatan proporsi dari komoditas sektor manufaktur. Sekian penjelasan atau pemaparan materi dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.